Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kuliah pemrograman komputer. Masih tentang pengenalan MATLAB. Dan pada sesi sebelumnya kita sudah belajar tentang beberapa fungsi dasar, beberapa fungsi matematika dasar di MATLAB. Sekarang kita lanjutkan kenalan kita dengan fungsi trigonometri, yaitu sinus, cos, tangen, katakanlah begitu. Bagaimana kalau kita menuliskan sin? Kita langsung meluncur ke MATLAB. Tampilannya masih sama, masih semacam ini. Kalau saya pengen menuliskan sin, saya tulis saja sin begitu. Nah, tapi di dalamnya ini yang kita tuliskan tidak dalam derajat, tapi dalam radian. Jadi kalau saya pengen menuliskan sin 30, maka yang saya tuliskan adalah sin pi per 6. Tentu hasilnya adalah setengah gitu. Bagaimana kalau saya pengen nuliskannya dalam derajat? Ini juga mudah. Baik sin, cos ataupun tangen sama. Jadi kalau sin, menghitung sin saya tulis sin, menghitung cos saya tulis cos, kalau menghitung tangen saya tulis tan, TAN begitu ya. Dan kalau kita pengen hasilnya itu dalam derajat, maka sin cos tan ini saya tambahin dengan D. Jadi misalkan saya pengen menghitung cos 60 derajat, maka yang saya tuliskan adalah cos D 60, semacam itu. Dan hasilnya juga 0,5 begitu ya. Jadi mudah. Jadi kalian tinggal pengen nuliskannya dalam radian ataupun derajat. Caranya ada sendiri-sendiri ya. Sebaliknya, kalau saya pengen menulis artes sin misalkan. Jadi mestinya kalau saya nuliskan sinus pi per 6 ini 0,5, bagaimana artes sin 0,5? Mestinya tentunya adalah hasilnya pi per 6. Jadi cara nulisnya cukup saya tulisi A sin. Itu saja. Ini artinya adalah artes sin. Kalau di dalamnya 0,5 berarti artesnya 0,5. Misalnya hasilnya adalah pi per 6. Nah, atau 0,5236. Ini adalah radian. Tentu kalau saya nuliskan pi per 6, hasilnya akan sama ya. Nah, sama juga. Jadi cukup mudah ya. Dan kalau saya pengen nulis artesin ini hasilnya bentuknya derajat, sama. Saya tambah D, yaitu A cos D 0,5. Jadi ini maksudnya adalah artes cos 0,5 yang hasilnya ditulis dalam derajat. Mestinya berapa tadi? 60. Nah, dan hasilnya adalah 60. Cukup mudah ya. Nah, kalian sangat familiar kalau ini. Cukup mudah mengingatnya, tinggal bagaimana cara kita menuliskannya. Di software itu ada caranya sendiri untuk menulis gitu ya. Dan kalau ada kesulitan, kalian bisa juga browsing, melihat di Google bagaimana cara menuliskannya. Kalian tanyakan saja apa yang kalian inginkan, kalian ketik, dan biasanya hasilnya akan muncul di situ. Dan yang perlu kita ketahui hanya bagaimana caranya menulis di software ini begitu ya. Dan tidak hanya di MATLAB sebenarnya, di software-software lain juga begitu. Masing-masing punya caranya sendiri untuk menulis suatu fungsi. Oke, saya cukupkan kuliah di sesi kali ini. Saya akan lanjutkan pada sesi berikutnya yang lebih lanjut. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.